Gede Permai juga kemarin terdampak banjir. Kita akan tanyakan bagaimana kondisi di sana seperti apa bersama dengan Putri Oktaviani dan juga juru kamera Yogi Syahrevi. Selamat pagi, Okta bisa Anda gambarkan di sana seperti apa kondisinya di pagi hari ini? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Saat ini di posko pengungsian, tepatnya di Perumahan Pondok Gede Permai atau di posko pengungsian BNPB saat ini memang sudah hadir. Tadi ada beberapa menit lalu ada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, kemudian Kabasarnas Marsikal Muda TNI Muhammad Syafi'i, kemudian Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono, dan saat ini Adisti dan juga saudara memang ketiganya sedang melakukan rapat koordinasi di dalam untuk nanti memberitahu apa penanganan lanjutan maupun juga apa yang akan dilakukan oleh pejabat untuk bisa menangani banjir yang terjadi di Bekasi khususnya di Pondok Gede Permai ini. Namun saat ini Adisti dan juga saudara, kalau bisa kami gambarkan, tadi kami sempat melihat di kawasan perumahan Pondok Gede Permai ini banjirnya sudah mulai surut begitu, dan tadi masyarakat yang mengungsi di posko pengungsian sudah berangsur ada yang pulang ke rumah membawa matras begitu, karena memang salah satu kebutuhan mereka bukan hanya air bersih tetapi juga matras untuk mereka beristirahat karena kasur mereka terendam banjir dan lain sebagainya. Nah, tadi juga kami melihat mereka sudah mulai membersihkan rumah, sudah ada yang kembali ke dalam, tetapi memang masih ada beberapa titik tadi dikatakan oleh Camat Jati Asih, yakni Asyari, beberapa titik di perumahan Pondok Gede Permai ini yang tingginya masih sekitar 40 cm. Jadi memang saat ini di posko pengungsian yang sebelumnya ada sekitar 530 jiwa begitu yang mengungsi, saat ini sudah berangsur berkurang, dan saat ini yang paling dibutuhkan oleh warga memang kalau secara logistik seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya, kalau kami pantau memang sudah relatif tercukupi, tetapi yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan air bersih mereka ketika sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, semalam Adisti dan juga saudara, memang Mensos Saifullah Yusuf juga sempat mengunjungi kawasan ini untuk memantau kondisi dan memastikan bahwa bantuan yang didapatkan oleh korban banjir ini bisa merata. Dan saat ini Adisti nampaknya sudah akan mulai ada sesi wawancara karena sudah selesai untuk rapat koordinasinya. Kami sedang menunggu untuk Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono, Kabasarnas Marsikal Muda TNI Muhammad Syafi'i, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk bisa memberikan keterangan ataupun juga apa yang nantinya akan mereka lakukan atau menjadi penanganan bagi korban banjir di Bekasi, khususnya salah satu titiknya adalah di Pondok Gede Permai ini di Jati Asih. Dan Adisti dan juga saudara, memang tadi camat dari Jati Asih yakni Asari juga mengatakan bahwa ada sekitar 1.300 kakak yang terdampak dengan 5.600 jiwa di kawasan ini. Dan ini dia Adisti dan juga saudara, kita nantikan keterangan dari Kepala BNPB, Kabasarnas dan juga Wali Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Saat ini saya berada di tempat pengungsian Kota Bekasi. Ada Pak Wali Kota Bekasi ya, Pak Tri Adianto, ada Komandan Basarnas ini, Pak Muhammad Syafi'i, masih wajah baru ya, baru mungkin rekan-rekan media baru melihat ini karena baru beberapa minggu beliaunya menjabat. Setelah ini kami akan berdialog dengan para pengungsi. Karena tadi malam kita ketemu dengan para pengungsi, kan para pengungsi bertanya gitu, biasa kalau ada bencana mereka mau diapakan kan gitu. Nah, ini mau kita penjelaskan, nanti silakan rekan-rekan media dengar ya apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, baik aparat, TNI Polri, Basarnas dan lain sebagainya. Nah, untuk situasi per hari ini ya, secara umum sudah semakin baik ya. Jadi kemarin kita laksanakan operasi modifikasi cuaca, bahkan sampai malam ada hasilnya ya, rata-rata di wilayah Jabodetabek ini tidak turun hujan ya, sehingga relatif tinggi muka air ini juga sudah semakin kecil. Untuk yang masih tergenang ada di Kota Bekasi ya. Ada beberapa titik di Kota Bekasi masih tergenang tetapi tinggi muka airnya sudah menurun. Kabupaten Bekasi juga masih ada beberapa titik. DKI Jakarta sudah menurun jumlah yang surut
Bahkan mungkin kalau yang kemarin ya, contohnya kebun pala yang sampai tingginya 3 meter sekarang sudah turun. Ya. Di Tangerang tinggal Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang masih ada yang tergenang sedikit. Depok sudah surut, ya. Depok sudah surut. Kabupaten Bogor juga sudah surut. Ini tinggal pembersihan dan menyambung jembatan yang putus. Sementara Kota Bogor relatif terkendali. Itu update per hari ini. Kemudian masyarakat yang terdampak ini secara lambat laun juga sudah ada yang kembali. Mereka fokus hari ini melaksanakan pembersihan dan operasi modifikasi cuaca ini akan kita lakukan sampai tanggal 8. Kemudian istirahat sebentar, nanti tanggal 11 akan dilaksanakan lagi. Kenapa tanggal 11? Karena prediksi dari BMKG dari mulai 11 sampai 15 itu akan timbul hujan lagi, ya, hujan yang lebih ekstrim. Secara umum untuk korban yang meninggal ya tidak ada tambahan ya. Satu yang di Kabupaten Bogor, alhamdulillah yang di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi tidak ada yang korban jiwa. Ya. Kemudian logistik, permakanan, segala macam juga relatif terpenuhi. Ya. Kemudian saya tadi barusan juga diskusi kecil dengan Pak Wali Kota Bekasi. Jadi beliau juga sudah dapat gambaran, ya sudah permasalahannya beliau juga kita sudah terima tadi. Terkait dengan operasional, kemudian pasca bencananya, ya, bagaimana rumah masyarakat sudah kita jelaskan. Nah nanti saya akan langsung menjelaskan kepada masyarakat, silakan nanti rekan-rekan media yang mendengar. Nah sebelum itu silakan kalau mau bertanya. Pak Suharyanto, ini kan dikatakan banjir menjadi yang tertinggi sejak 2020 bahkan. Nah ini penyebabnya kenapa sih Pak bisa sampai setinggi ini? Apakah memang daya tampung dari Kali Bekasi yang dekat dengan perumahan Pondok Gede Permai ini tidak mencukupi untuk bisa menampung air yang bisa dikatakan dari Bogor itu? Ya memang ini kan curah hujannya juga ekstrim ya. Sumbernya kan dari hujan ya. Hujan kemarin malam itu, ulangi 2 hari yang lalu itu kan dari mulai siang sampai subuh itu hujan terus. Nah, kalau daya tampung kali ya memang seluruh Indonesia ya. Jadi karena daya dukung lingkungan tuh berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Orang makin banyak ya. Kemudian alih fungsi lahan di hulu itu juga berpengaruh. Kita juga di awal tahun juga pada saat ditanya Bapak Presiden juga sudah kita sampaikan bahwa salah satu upaya untuk mencegah bencana yang hidrometeorologi basah adalah memang konsep untuk normalisasi sungai-sungai. Nah itu juga sudah mulai dikerjakan. Kami juga sudah audiensi dengan Menteri PU ya. Jadi mudah-mudahan permasalahannya sudah ada dan lambat laun memang untuk sungai-sungai di daerah perkotaan ini betul-betul harus dinormalisasi. Ya karena kalau hujannya deras seperti kemarin, seperti 2 hari yang lalu ya terbukti aliran-aliran sungai yang ada ini tidak mampu menampung air sehingga airnya juga masuk ke permukaan. Yang kedua ya, dulu mungkin tempat-tempat yang sekarang banjir juga banjir. Cuma dulu belum ada orangnya gitu. Belum ada manusia yang tinggal di situ. Sekarang bahkan badan-badan sungai itu diisi oleh orang. Nah itulah mengakibatkan banjir terjadi ya. Kita juga berusaha semaksimal mungkin mencegah. Nah, kalau terjadi ya memang tidak bisa juga hanya pemerintah, memang semuanya kita harus terlibat melaksanakan penanganan dan mitigasi. Seperti itu. Pak, setelah ini ada upaya apa lagi Pak? Pembersihan langsung atau bagaimana? Ya ini akan saya jelaskan ke masyarakat, langkah-langkahnya. Pembersihan kan masyarakat juga langsung masuk ke rumahnya masing-masing. Peralatan juga yang butuh kita bantu ya. Satuan-satuan TNI, Basarnas juga turun di lapangan ya. Ini Pak Basarnas dari mulai hari pertama juga memonitor terus. Kita kemarin sudah rapat koordinasi juga terpadu untuk melihat apakah masih harus ada evakuasi dan penyelamatan. Ya, alhamdulillah kan sampai saat ini tidak ada kasus yang terlalu luar biasa begitu. Sampai ada warga masyarakat yang tidak terlayani atau warga masyarakat yang tidak terevakuasi kan tidak ada. Ya, jadi semuanya memang harus kita berkolaborasi bersatu padu sehingga setiap permasalahan ini bisa tuntas terselesaikan. Untuk kebutuhan air bersih seperti apa Pak? Untuk kebutuhan air bersih warga? Air bersih warga gimana? Air bersih warga saya rasa kalau dialog dengan sudah masuk kok. Nanti kita bertanya sama masyarakat apa-apa kebutuhannya. Yang jelas tadi malam itu mereka ada yang bajunya basah, butuh baju dalam. Itu kita lakukan sekarang nanti dibagi baju dalam. Mohon maaf kalau pakaian wanita, ada yang minta alat pembalut ya. Bahkan ada yang meminta vitamin, suplemen.
Nah itu tambahan-tambahan, tapi tidak ada yang mengeluh perutnya lapar, nggak ada. Ya, makanannya terjamin. Ya, tentu saja hari pertama ketika bencana kan yang mendasar dulu makan minum. Ya, air bersih juga tadi malam tidak termonitor. Nanti saya akan tanya, apakah betul kekurangan air bersih begitu? Pak, tadi ada warga yang mengatakan kalau mereka mau minta bantuan alat-alat, birokrasinya agak sulit dari BNPB. Itu seperti apa tanggapannya? Ya makanya kita jelasin birokrasi gimana, alat-alat mana yang dimaksud kan kita belum tahu. Nanti saya akan sampaikan kepada mereka langsung. Kayak kalau kata mereka sih harus ada surat RT itu sampai ke atas sampai. Enggak juga, enggak ada. Makanya kita nanti jelaskan. Modifikasi cuaca gimana Pak? Yang dikerahkan dalam penanganan ini, total personil gabungan yang dikerahkan. Banyak, kalau TNI Polri sendiri untuk Kota Bekasi ya. Untuk Kota Bekasi hampir beberapa ratus orang, kemudian dari Basarnas, BNPB juga pindah kantornya ke lapangan semua. BNPB itu kan ada sekitar 1.000 ya, paling tidak yang tinggal di kantor itu tinggal 100, semuanya terbagi di Jabodetabek. Jadi saya kira untuk kekuatan personil cukup ya, tidak ada keluhan, misalnya di titik-titik mana tidak ada yang datang ke sana, tidak ada. Pak Kaban, untuk modifikasi cuaca berarti sudah dilakukan atau masih akan dilakukan? Dilakukan ini cuaca begini gara-gara operasi modifikasi cuaca, kita kan lakukan sampai tanggal 8. Kenapa sampai 8? Karena tanggal 9 katanya, sebetulnya tanggal 6 tuh yang puncaknya, tanggal 7, 8, 9 tuh informasi di BMKG, curah hujannya sedikit, tapi kita lakukan sampai tanggal 8, istirahat sebentar, nanti tanggal 11 masuk lagi. Pak, tadi ada yang minta juga selain air, instalasi listrik juga nih Pak. Jadi fokusnya gimana Pak? Ya ini kita mau jelaskan kepada mereka semuanya. Ya, semuanya intinya dilayani, semuanya kita akan berusaha kebutuhan masyarakat kita akan penuhi. Sudah nyala Pak. Oke, cukup ya. Udah nyala tuh. Baik, terima kasih. Ayo. Sampai tanggal 8. Oke, siap-siap. Oke. Baik. Ya, itu tadi pernyataan yang sudah diberikan oleh Kepala BNPB terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penanggulangan banjir dan juga penanganan bagaimana pasca banjir terhadap para pengungsi yang masih mengungsi di posko pengungsian, tepatnya di gedung logistik BNPB, begitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana pendistribusian bantuan berupa makanan, kemudian obat-obatan, serta kebutuhan ibu hamil dan juga balita juga dipenuhi di posko pengungsian, tepatnya yang berada di gedung logistik BNPB di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, saudara, di Bekasi, Jawa Barat ini adalah salah satu wilayah yang juga cukup parah terdampak banjir di kompleks atau perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, di mana kemarin kita tahu ketinggian banjir ini atau ketinggian air ini bahkan mencapai 2 hingga 3 meter dan modifikasi cuaca juga sampai saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah untuk kemudian bisa juga meminimalisir bagaimana intensitas hujan turun supaya kemudian air bisa segera surut, saudara. Informasi soal penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.